Video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Makmur dalam rangka melaksanakan salat subuh dan berjamaah. Salawat dan juga salam tidak lupanya kita sampaikan kepada Nabi junjungan umat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu, judul kultum kita pada pagi ini adalah adab dalam menuntut ilmu. Dalam kaidah thalabul ilmi, menuntut ilmu dalam Islam, para ulama membaginya pada dua bagian. Bagian pertama dibuka dengan adab, yang kedua dibuka dengan kaidah pembelajaran. Ini sangat penting untuk dipahami Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena para ulama dari kalangan salaf di awal-awal masa keislaman ternyata mereka lebih mendahulukan adab daripada ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran dan hadis, orang-orang yang mencari ilmu dengan adabnya, maka Allah sedikitnya akan membukakan 3 keutamaan kepadanya daripada orang-orang yang hanya sekedar mencari ilmu pengetahuan tersebut dan mengesampingkan adab untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ada 3 keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita menuntut ilmu dengan adabnya. Yang pertama adalah ditingkatkan kecerdasannya. Itu berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Seseorang yang memelihara adab dalam pengetahuan, terkhusus adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan orang tersebut dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Allah akan tingkatkan kecerdasannya dan Allah akan memudahkannya untuk memperoleh ilmu tersebut. Yang kedua adalah Allah akan memberikan kepada orang yang menuntut ilmu dengan adabnya, yaitu memudahkannya untuk mengamalkan ilmu yang ia pelajari. Kadang kita banyak mendapat ilmu pengetahuan, cuma kita susah untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah keutamanya Allah akan memudahkan kita untuk mengajarkan ilmu tersebut dengan adabnya kepada orang lain. Lalu bagaimana adab dalam menuntut ilmu? Yang pertama adalah meluruskan niat. Sebelum kita menuntut ilmu atau ingin memperoleh suatu ilmu pengetahuan, maka luruskanlah niat kita. Luruskanlah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada umatnya, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijaratun ila Allahi wa rasulih fahjaratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijaratu lizanya yusiha amrutun yankihuha fahajratu ila ma hajara ilai." Artinya adalah sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena Allah, karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Maka ada sebaiknya kita meluruskan niat kita terlebih dahulu sebelum kita untuk mendapatkan sebuah ilmu. Yang kedua adabnya adalah melakukan yang terbaik. Selain niat karena Allah Subhanahu wa taala, usaha terbaik harus dilakukan tiap muslim dalam menuntut ilmu. Usaha terbaik akan mendapatkan hasil yang juga baik. Sesuai hadis Rasulullah SAW yang artinya adalah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan dalam segala hal
Jika kalian berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukanlah usaha yang terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain memenangkan hewan yang akan disembelihnya. Maka dari itu, marilah kita melakukan hal yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam menuntut ilmu. Jangan melakukannya setengah-setengah atau sekedar melakukannya saja. Yang ketiga adabnya adalah bertawakal. Setelah melakukan usaha yang terbaik, Allah menyerahkan hasilnya setiap muslim akan menyerahkan hasilnya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sifatnya tawakal. Syekh Syahad bin Mahmud Asy-Syawi mengungkapkan, tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah. Apapun yang ditetapkan atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan keikhlasan. Sebab semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah di baliknya. Kemudian adab yang keempat yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan aturan yang telah disyariatkan dalam Islam dalam meningkatkan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, terutama dalam hal melakukan pengembangan ilmunya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kemudian adab yang terakhir dalam menuntut ilmu adalah berdoa supaya terhindar dari malas dan kesulitan. Adab mencari ilmu dalam Islam selalunya adalah berdoa supaya terhindar dari malas dan kesulitan saat menuntut ilmu. Jika menemui kesulitan, maka ada sebuah doa yang bisa kita bacakan untuk memohon bantuan dari Allah. Yaitunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla ila ma ja'atihu sahla wa anta ta'ja'alu hazna idza syita sahla. Artinya adalah, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Baiklah, itulah 5 adab dalam menuntut ilmu. Dari kelima adab tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya awal dari menuntut ilmu itu adalah kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka baiknya kita melakukan semua apa yang kita lakukan untuk menuntut ilmu tersebut, kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita bisa untuk memperoleh ilmu tersebut, dan juga insya Allah juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila sekian tutup kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.